wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti, wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Halo, selamat siang Sobat Tangguh, apa kabar? Senang sekali saya Egit Hapsari dapat hadir menemani Anda kembali. Semoga tetap sehat dan selalu semangat dalam beraktivitas, serta jangan lengah dan lelah untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Jangan lupa pula untuk mengurangi kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Nah, hari ini kita akan berdiskusi mengenai problematika bisnis digital di masa pandemi yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Geraha BNPB Jakarta. Sobat Tangguh, perkembangan industri teknologi dan informasi yang semakin canggih juga merambah ke sektor bisnis dengan munculnya e-business atau bisnis berbasis daring atau yang kita kenal juga dengan bisnis online. Namun dampak pandemi yang terelakkan juga mempengaruhi platform bisnis daring ini. Aturan physical distancing dan pembatasan mobilitas masyarakat yang diterapkan untuk mencegah penularan SARS-CoV-2 diharapkan dapat membantu sektor bisnis berbasis daring untuk bertahan. Namun nyatanya banyak sektor bisnis ini yang tidak dapat bertahan. Lantas tantangan apa yang sebenarnya sedang dihadapi oleh pelaku usaha dengan platform daring ini? Bagaimana menemukan solusi untuk problematika bisnis digital di masa pandemi? Sudah hadir beberapa narasumber di studio. Yang pertama Bapak Yosa Setiadi Esos MMCFT, Direktur Setiadi Brother, dan juga Juragan Bawang ya. Selamat pagi Pak Yosa. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat ya? Sehat. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih. Oke, narasumber berikutnya Bapak Dr. Andrew Beslan, SHMHMM, Direktur Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia dan juga seorang praktisi hukum ya Pak Andrew ya. Sehat Pak Andrew? Sehat. Terima kasih juga udah menyempatkan waktunya untuk hadir ya. Dan ada narasumber ketiga nih yang telah bergabung melalui video conference bersama kami di sini. Bapak Gani Gunawan, SAMM ICM ICC, CEO Indonesia School of Motivation Consulting and Fuse Pro Partner. Halo, selamat pagi Pak Gani. Selamat pagi semuanya, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat dan bahagia. Salam sehat ya, tentunya sehat ya Pak Gani ya di sana. Iya, sehat. Oke, nah Sobat Tangguh, sebagai informasi sebelum kita mulai perbincangan, kondisi studio telah disanitasi, mikrofon yang kami gunakan juga sudah didisinfeksi dan kami juga senantiasa menjaga jarak dan tetap mengenakan masker. Talk show ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan. Seperti biasa, sebelum mulai talk show, kita akan persilakan narasumber untuk memakai hand sanitizer terlebih dahulu. Baik, ini bagian dari protokol 3M ya dalam melakukan talk show ini. Pertama-tama kita langsung mulai aja ngobrolnya ya. Saya mau nanya ke Pak Yosa dulu nih. Pak Yosa mungkin bisa diceritakan pada Sobat Tangguh, ini bisnisnya bergerak di bidang apa nih Pak? Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Wah, semangat sekali ya. Thank you teman-teman nih. BNPB udah sangat-sangat semangat buat berbagi informasi yang menarik ini. Jadi saya sendiri adalah produksi bawang goreng yang saya juga sudah melek digital karena kita sadar paham bahwa hari ini jika kita nggak digital mungkin kita bukan hanya stagnan, tapi kita mundur ya? Karena yang lainnya pada masuk ke digital. Gitu. Ini titik baliknya kapan nih bisa switch atau mungkin merambah ke digital?
Nah, merambah ke digital sebetulnya per hari ini sudah jalan 12 tahun. 12 tahun? Sudah 12 Ini tahun. one step ahead ya dibanding yang lainnya ya, bisa Nah, iya dibilang betul. gitu ya. Justru dengan hadirnya kita di sini, saya pengen encourage ke teman-teman, kalau usaha bawang goreng aja udah go digital, apalagi usaha-usaha yang lain gitu. Oke, jangan mau kalah dong Yes, ya. Bang. Ini Yes, yes. sebenarnya motif-motif yang mendorong supaya ayo walaupun saya bisnis bawang gitu ya, kita harus switch digital tuh apa? Buat merambah pasar atau seperti apa? Nah, tuh sebetulnya bahasa digital ini sebetulnya sama offline sebetulnya kurang lebih sama. Hanya digital ini pakai platformnya itu supaya menjangkau lebih luas lewat digital. Jadi saya beranggapan bahwa marketing offline atau marketing online prinsipnya sama. Prinsipnya yaitu tentang traffic. Nah, kalau sekarang offline-nya itu sudah mulai berkurang digantikan online, berarti online-nya ini berarti trafficnya lebih besar. Nah, kalau kita nggak main ke traffic yang lebih besar, otomatis kita ketinggalan. Nah, platform-platform seperti ini akan selalu ada, teman-teman. Kita mau hari ini kita mau belajar Facebook, taunya udah nongol Instagram. Kita mau belajar Instagram, nongol TikTok. TikTok lah ya. Kita mau belajar TikTok, nongol snack video atau live. Nah, saya pikir dunia begitu cepatnya sekarang ini. Justru kita harus open akan perubahan itu dan mau dibentuk, satu kata, mau dibentuk. Nah, mau dibentuk ini kita harus go digital. Oke, keren banget ya. Jadi harus update, gak mau ketinggalan zaman Betul, gitu ya. Nah, betul. ini platform digitalnya ini di mana aja, di e-commerce kah atau website sendiri atau gimana Pak Yosa? Nah, kebetulan yang kita gunakan itu dari semua marketplace karena berhubungan sama traffic itu sendiri ya. Karena waktu kita nggak masuk ke marketplace sebetulnya kita rugi. Kenapa kita rugi? Karena marketplace-nya sendiri juga beriklan. Marketplace-nya sendiri juga beriklan. Otomatis kita yang ada di dalam tanda kutip swalayannya mereka ya juga jadi kedongkrak. Justru sayang kalau kita nggak memanfaatkan traffic ini. Nah, kemudian ada yang traffic sendiri yaitu lewat website. Oke. Lewat website sama Instagram. Biasanya kita belanja Instagram Ads Sampai ada website sendiri juga ya? Ada. Oke, Ada keren website. keren. Yes, harus. Nah, oke, kalau marketing kan bisa kita switch ke digital ya buat meraup lagi konsumen yang lebih banyak. Tapi kan ini bisa dibilang F&B ya, masuk F&B ya bawang goreng ini ya. Kan jadi harus ada proses produksinya. Nah, sekarang waktu pandemi ini kita harus menerapkan protokol kesehatan dong. Nah, di Wah, udah pabrik pasti. atau tempat pembuatan bawangnya ini gimana untuk menjaganya? Nah, pertama-tama saya yakin banget semua teman-teman pasti namanya culture shock. Waktu bulan Maret kemarin kita juga sempat disuratin sama Kemenaker bahwa ternyata kan ada batasan-batasan jumlah pegawai yang masuk, kita juga sampai disuratin. Nah, tapi kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita jadi berubah saat hari ini ya memang kebiasaan-kebiasaan untuk protokol kesehatan, alasan-alasan untuk memotong mata rantai COVID itu sendiri. Akhirnya sekarang di tempat kita ada wastafel sampai 3, lalu ada tempat sempat kemarin kita udah bikin sekitar sekian juta sampai bikin pintu masuk pakai disinfektan. Akhirnya nggak kepake, tapi kita pakainya wastafel, lalu juga semprotan dan juga ada tisu di situ. Karena ternyata yang semprot-semprot disinfektan itu menurut WHO ya kurang Iya, efektif ya. ternyata kurang Oke. efektif. Kita juga harus update sama Betul, perkembangan riset betul. ya dan sains. Oke, kalau Pak Andrew sendiri mungkin bisa kenalan dulu nih sama Sobat Tangguh. Bisnisnya bergerak di bidang apa? Ya, halo, selamat pagi, siang, sore bagi seluruh penonton dari Sobat Tangguh yang menyaksikan acara kita di BNDP. Mungkin banyak belum kenal, perkenalkan saya Andrew. Ya, saya adalah bagian dari BPPIP bidang 9. Tapi secara profesi saya seorang lawyer, juga seorang akademisi dan juga seorang pebisnis di Wow. beberapa bisnis terutama pendidikan. Gitu. Oke, nah selama ini pandemi ini berimpact gak sama bisnis yang dijalani Pak Andrew? Pastinya, tapi setiap segi bisnis pasti punya impact yang berbeda ya. Jadi ada bisnis-bisnis yang berimpact secara langsung seperti bisnis saya terkait dengan pendidikan. Pendidikan harus tatap muka kan. Pada saat kita bikin course tatap muka, ketika pandemik masuk, ya bisnis kita harus bergeser dari tatap muka menjadi digital. Nah, tapi ketika masuk dalam dunia digital kan nggak semua peserta kita siap. Akhirnya ya kita sudah pasti mengalami beberapa penurunan. Tapi beda halnya di dalam bisnis saya terkait misalnya sebagai seorang praktisi hukum. Justru kita mengalami banyak
pekerjaan tambah gitu ya. Justru makin Iya. banyak ya kasus hukum di masa Pastinya pandemi gitu ini ya. Saya yakin mudah-mudahan Pak Yosa enggak ya. Tapi saya yakin beberapa kawan juga harus mengalami restrukturisasi utang gitu ya. Dan ada beberapa orang yang nggak sabar pun mengajukan utangnya itu ke PKPU. Dan itu juga jadi masalah baru lagi. Oke, mungkin bisa diceritakan latar belakang atau masalah-masalah yang dihadapi ya. Ini berarti untuk klien-klien yang sesama pebisnis gitu. Kiranya masalah apa yang suka dihadapi, yang sering dihadapi selain Iya. tadi restrukturisasi tentunya. Ya memang kondisi masuk ke dalam problematika digital ini menjadi satu problematika baru, terutama di Indonesia. Kenapa saya katakan demikian? Kita sama-sama tahu bahwa nggak semua orang melek digital. Melek digital itu pasti butuh proses. Beda dengan anak milenial yang dari lahir sudah lihat gadget. Ya, angkatan-angkatan saya aja kita mulai ngelihat gadget canggih itu baru sekitar zaman kita kuliah ya Pak Yosa ya. Nah, artinya apa? Mereka harus belajar dan di sinilah banyak celah-celah gitu. Kita dalam orang hukum selalu bilang bahwa hukum selalu terlambat dibandingkan teknologi. Kenapa? Karena nggak mungkin kita siapkan hukumnya dulu baru teknologi. Ya pasti teknologi dulu hadir, baru kita siapkan aturan hukum untuk mewadahi teknologi tersebut. Betul. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah saat ini kita banyak yang mungkin gitu dari saudara-saudara yang nonton juga sering mengalami permasalahan dalam transaksi online di dalam dunia digital, baik menggunakan platform ataupun website langsung. Kenapa bisa demikian? Karena ya tadi ini dalam konsep kita masuk dalam dunia digital, karena kita nggak tahu bagaimana, apalagi yang baru-baru gitu kan, kita mungkin lihat barang murah main beli, barang murah main beli. Padahal pada saat nyampe barangnya nggak sesuai. Oke. Nah itu pasti jadi permasalahan hukum baru ya. Dan di Indonesia untuk mewadahi itu kita lihat dari YLKI aja udah 1.800 lebih laporan setiap tahunnya. Bisa kebayang nggak? Itu yang lapor. Ya, itu yang lapor. Tapi bayangkan kalau nilainya nggak seberapa, misalnya cuma 50.000 100.000 orang cenderung pasrah. Iya. Ya Kalau kan lebih udahlah. dari itu kalau jutaan, puluhan juta, ratusan Iya, juta, kan? kalau jutaan mungkin mereka akan kejar ya, ratusan ribu mungkin agak sedikit kejar. Tapi kalau nilainya misal 50.000, 80.000 kita mau bikin laporan ke YLKI aja kan udah males. Tapi ini kan tetap merugikan konsumen ya. Pasti. Oke. Iya, sedangkan perangkat perundangan kita memang sudah mengatur di dalam PP PSME kita ya 80 tahun 2019. Itu sudah mengatur syarat-syarat yang nggak lepas juga dari peraturan perlindungan konsumen kita. Tapi yang menariknya memang tadi udah masyarakat kita lambat digital, terus yang kedua juga nggak sadar hukum. Jadi akhirnya kondisinya makin diperluas dengan struktur hukum kita yang saat ini tidak menyediakan satu fasilitas penyelesaian permasalahan digital. Gitu. Karena penyelesaiannya masih masuk ke dalam entah YLKI atau Badan Perlindungan Konsumen. Tapi tidak ada peradilan singkat terkait dengan dunia digital itu sendiri, Mbak. Nah, mungkin ini bisa menjadi introspeksi ya Ya. bagi kita semua ya. Nah, oke, kalau itu tadi mungkin salah satu celah yang harus dikhawatirkan oleh pelaku digital, mungkin maksudnya ke konsumen. Tapi untuk pelaku bisnisnya sendiri, pebisnisnya ini celah apa yang harus diwaspadai? Ya, kalau di dalam Permendak 50 tahun yang 2020 yang baru itu diatur memang ada syarat orang mau berjualan digital bagaimana. Salah satunya harus ada perizinan. Saya yakin nggak semua orang sadar itu. Kenapa? Karena celahnya itu ada di sini. Apakah itu harus diberikan oleh platform digital itu sendiri atau pelaku usaha? Karena itu dua hal yang berbeda ya. Kalau kita pelaku usaha, nyatanya sekarang saya yakin semua toko-toko merchant yang ada di baik di semua platform online pasti nggak semuanya daftar OSS. Saya yakin sekali gitu ya. Kenapa? Karena mereka nggak tahu pentingnya itu bagaimana, sedangkan peraturan perundangan sudah mengatur tentang itu gitu. Dan bagaimana untuk membuat itu, itulah pentingnya misalnya ada satu badan sertifikasi yang baru yang mengatur mana sih toko online yang tersertifikat dan bisa dipercaya untuk melakukan transaksi digital. Oke, ini menarik ya. Tapi kita sapa dulu Pak Gani yang sudah terhubung melalui video conference. Pak Gani mungkin Ya, bisa selamat. diperkenalkan dulu juga. Selamat pagi, bisa diperkenalkan dulu juga dan mungkin bisa sharing nih. Bisnis Pak Gani ini bergerak di bidang apa, Pak? Oke, perkenalkan, jadi saya Gani Gunawan. Memang selama ini saya lebih banyak di bidang training and consulting. Training and consulting. Jadi kami mendirikan Indonesian School of Motivation. Memang lebih banyak dulu memberikan pelatihan, tapi sejak adanya COVID ini kan berarti lebih banyak ke Zoom ya, ke Zoom. Nah, pada saat yang bersamaan saya juga aktif karena latar belakang saya dulu di bidang keuangan di bank hampir lebih 25 tahun, dan saya melihat bahwa dulu kan ada perkembangan khususnya digital adalah ke fintech ya. Nah, sekarang ada sesuatu yang berapa tahun terakhir ini yang menarik adalah insurtech gitu ya. Insurtech itu digital insurance atau digital asuransi. Nah, kita tahu belakangan sejak setahun terakhir ini bahwa
sejak Maret ya, tadi Pak Yosa juga bilang bahwa banyak usaha-usaha ini yang tadinya banyak bergerak di bidang offline, sekarang mau nggak mau harus online. Hanya online lah yang bisa membuat itu perusahaan, khususnya ya kalau kita di kuliner yang bertahan itu yang dia bergerak ke arah digital. Nah, tidak tertutup juga di perusahaan asuransi. Ya, kenapa? Karena sejak boleh dibilang dengan adanya pandemi telah membuat perekonomian juga menurun. Ya, banyak karyawan yang tadinya harus dirumahkan, juga banyak pebisnis yang mau tidak mau harus menurun jauh omsetnya. Nah, kita melihat dengan cara demikian berarti mereka harus mulai bisa mengelola risiko keuangan yang timbul. Karena kita tahu sekarang sejak kuartal ketiga kemarin Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani sudah ngomong kita udah masuk resesi nih. Nah, di dalam situasi setelah pandemi dan resesi ini berarti orang harus mulai memikirkan untuk mitigasi resikonya. Nah, di sini kita melihat di satu sisi kita melihat juga bahwa era digital juga, terima kasih era digital terus membuat banyak orang yang sudah khususnya di milenial yang mereka bertransaksi. Nah, kita melihat bisa mempertemukan antara kebutuhan untuk mengelola risiko keuangan di satu pihak dengan adanya fasilitas di era digital seperti ini. Jadi inilah namanya kita sebut sekarang insurtech, di mana seseorang bisa melakukan pembelian atau mengelola risiko dengan beli asuransi ini hanya melalui aplikasi. Sedemikian cepat gitu loh. Jadi sepraktis itu ya Pak Gani ya? Ini membangun aplikasi sendiri jadi? Dengan aplikasi. Ini membangun aplikasi sendiri atau gimana Pak? Saya sebagai mitra bisnis, jadi bukan. Jadi saya sebagai mitra bisnis dari satu perusahaan yang saya sebut adalah Fusepro. Fusepro ini keberadaannya di Indonesia dari 2017. Nah, selama ini mereka memang marketnya lebih kepada B2B. Jadi contoh kalau misalnya kita belanja di transaksi di e-commerce, kita kan selalu ditanya mau diasuransi nggak nih produknya gitu kan. Nah, itulah yang saat ini dikerjakan oleh perusahaan ini. Nah, tetapi dengan melihat situasi sekarang ini, maka berapa 2 tahun terakhir ini mereka mulai mencari mitra bisnis, karena setiap orang pada prinsipnya bisa berjualan. Kalau kita sekarang lihat banyak toko-toko online, maka sebetulnya kita masing-masing juga bisa menjadi mitra bisnis daripada aplikasi ini, seperti itu. Oh gitu, jadi perusahaan Pak Gani ini juga bermitra ya dengan marketplace ya. Makanya mungkin kalau saya coba belanja sekarang waktu check out ada checklistnya ya, mau pakai asuransi atau enggak, ini maksudnya seperti itu ya Pak Gani ya. Nah, kalau selama pandemi ini gimana Pak Gani dinamika sektor asuransi ini, karena kan konsumen juga semakin kita udah lihat konsumen untuk membeli ini daya belinya semakin meningkat. Nah, itu yang betul. Nah, terus jadi di segi asuransi sendiri juga meningkat ya, income dan juga performanya ya. Perkembangan insurtech meningkat, betul. Khususnya yang tadi ya saya bilang bahwa kita ada kebutuhan dari sisi tadi, kalau dari segi barang ya, karena kita lihat sendiri kan perkembangan e-commerce begitu cepat ya perkembangan. Jadi dengan sendirinya penjualan itu juga harus membutuhkan asuransi tadi produk-produk barang itu. Nah, Fusepro ini sendiri kita selama setiap bulan ini kita bisa menerbitkan jutaan polis dari karena disesuaikan dengan perkembangan daripada pembelian tersebut online itu ya. Nah, tapi di samping itu, kebutuhan individual juga cukup banyak. Nah, inilah yang kita menggarap supaya setiap orang juga dia bisa menjadi mitra daripada menjual atau melakukan penjualan produk asuransi itu secara digital. Jadi bukan hanya mereka beli, tetapi mereka juga bisa menjual daripada produk-produk ini dengan bergabung sebagai mitra bisnis kami. Oke, menarik ya. Ternyata nih pandemi melahirkan peluang-peluang baru gitu ya. Baik, nah saya kembali lagi ke Pak Yosa. Pak Yosa kan ini pandemi ini menjadi challenge tersendiri buat kita semua. Tapi lebih khususnya lagi buat pebisnis yang udah go online, digitalisasi, ini tantangan lainnya apa? Nah, tentu saja 1 tahun lalu sama sekarang tantangan itu berubah-berubah, Mbak Egit. Pasti berubah-berubah. Tantangan yang lalu di awal-awal pandemi kita banyak cuan, bahasanya banyak cuan dari jualan APD, dari jualan masker. Akan tetapi tahun sekarang mungkin main masker udah nggak bergairah lagi karena sudah terlalu banyak, atau aliasnya bahasanya udah nggak blue ocean. Jadi udah terlalu red. Nah, sekarang kalau saya bilang ini tantangan yang terberatnya dari kita sebetulnya saya pelajarin apa sih yang benar-benar jadi masalah dalam pandemi. Ternyata perubahan tentang perilaku kita sendiri. Waktu kita yang biasanya 1 hari bisa kerja misalnya 8 jam,
Akhirnya banyak, saya yakin banyak yang nonton di sini pasti juga sedikit banyak sekali juga kepotong untuk waktu anak. Yakin banget. Waktu anak sekarang udah Zoom online dan itu mungkin hanya satu anak, sedangkan kalau 2 atau 3 bagaimana? Lalu juga yang permasalahan selanjutnya adalah kualitas. Saya bilang kualitas kita belajar menurut saya sekarang ini sedikit berkurang. Walaupun teman-teman sekarang ada yang namanya mentor visual. Mentor visual itu kita harus ketahui banyak banget orang yang belajar dari YouTube. Akan tetapi YouTube-nya itu sendiri juga begitu banyak informasi, akhirnya kita pun juga nggak bisa serap semua. Nah, jadi saran saya 2 buat teman-teman untuk menghadapi ini semua. Yang pertama, manajemen waktu. Yang kedua, fokuslah yang betul-betul bermasalah di perusahaan kita. Jadi nggak perlu kita melenceng kemanapun, karena sekarang ini terus terang teman-teman, cukup ironis mungkin, ada satu artikel di Liputan 6, dia mengatakan bahwa anak-anak zaman sekarang konsentrasinya aja kalah sama ikan koki. Ikan koki itu bisa konsentrasi lebih dari 8 detik. Anak Jadi zaman attention sekarang nggak span-nya bisa. makin berkurang ya. Betul, karena informasi itu begitu banyaknya yang hadir. Jadi kita aja nggak sempat untuk menyerap informasi. Nah, saran saya buat pebisnis yang tangguh, yang mau handal, saran saya belajar delegasi yang benar-benar kita nggak bisa. Ada banyak teman-teman saya maksa untuk bikin postingan Instagram keren. Akhirnya waktunya habis di situ. Waktu dia ngeliat juga stres sendiri. Aduh, posting nggak ya? Kayaknya kurang bagus. Sayang sekali. Mendingan kita delegasi yang kita kuat. Oke, jadi filter dulu ya. Terus ada prioritasnya, yang mana yang sebenarnya harus banget dipelajari untuk kepentingan perusahaan kita ya. Nah, tapi tantangan-tantangan itu melahirkan peluang-peluang baru juga nggak untuk bisnis Pak Yosa sendiri? Untuk di bisnis online saya sendiri tentu saja pasti berubah. Apalagi mak-mak yang kita kelola ya, kita bahasanya kita kelola, itu punya 1066 reseller. Nah, Banyak banget ya. untuk belajar teknologi ini nggak mudah, betul nggak mudah. Nah, tetapi kita perusahaan harus belajar nih. Kita harus tahu bahwa identifikasi masalah ini di mana. Oh, ternyata mak-mak ini lebih senengnya WA. Dia lebih nggak bisa Instagram, lebih senang dia pasang status di WA dibandingkan Instagram ataupun Facebook. Nah, jadi kita lebih kekuatinnya di WA marketing. Jadi Mau nggak merata mau. ya, bukan cuma kuat di marketplace, tapi juga di WhatsApp dan juga mungkin yang lebih konvensional ya, Betul, dan betul. menyasar target usianya. Oke, Betul, saya balik lagi ke Pak Endu. Pak Endu, kalau berbicara sebagai praktisi hukum gitu ya, gimana sih dari sisi legalitasnya gitu para pengusaha dan juga UMKM ini supaya para konsumen dan juga masyarakat kita ini merasa aman nih dalam bertransaksi khususnya secara online di masa pandemi? Ya, baik. Memang masa pandemik ini merupakan memberikan kita satu peluang baru pastinya ya. Saya yakin Pak Yosa juga mengalami, dan teman-teman saya juga sebagian besar yang sudah masuk dunia digital mengalami. Ketika masuk dalam masa pandemik ini, peningkatan penjualan menjadi luar biasa. Kawan saya meningkat sekitar 300%, itu besar sekali ya. Dari besar online sebelumnya menjadi 300% lebih tinggi. Itu buat saya luar biasa. Terus kita sekarang mulai pakai kacamata dari masyarakat nih. Ini kan saya yakin di sini pasti kita pernah belanja online sering ya, dari entah itu pakai platform yang sudah ada seperti yang Tokopedia dan lain sebagainya, ada Blibli dan sebagainya. Kita yakin itu bukan satu hal yang baru lagi. Tapi pertanyaannya adalah di antara platform ini bagaimana sih supaya kita aman gitu ya secara hukum dan sebagainya gitu. Satu hal yang pasti adalah buat saya jangan terlalu memberikan data pribadi terlalu mudah. Jadi kalau ada satu platform baru, misalnya kita nggak tahu di luar yang sudah kita kenal, kita masukin data pribadi seperti nomor kartu kredit, minta KTP dan sebagainya, lebih baik jangan, saran saya gitu. Oke, Kecuali jadi lebih baik transfer manual aja. iya, justru Oke. jangan. Oh, jangan? Jangan. Justru jangan kita masukin apalagi transfer manual. Sangat berisiko sekali. Oke. Nah, oleh sebab itu kita terus kalau bisa terus bertransaksi pada platform-platform yang sudah kita kenal dan diakui oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah kan memberikan ada aturannya di dalam PSTE ya, yaitu penyelenggara sistem transaksi elektronik, itu ada PP-nya, dan di dalam PP-nya juga ada beberapa platform yang sudah memenuhi itu dan ada perizinannya lengkap. Nah, yang sudah kita kenal, yang sudah well known di masyarakat, lebih baik kita pakai itu. Tapi ketika masuk juga kita ketemu banyak merchant kan di situ kan. Betul. Nah, terus bagaimana untuk mengamankan diri? Saya udah berapa kali di salah satu platform besar saya ngeliat, wah murah sekali, waktu beli udah bayar, nggak taunya barangnya nggak ada.
Ini platform besar ini Platform marketplace besar, yang sudah iya, terkenal. sudah padahal terkenal. ya. Tapi kan di dalam platform yang besar tadi kan di dalamnya masih ada merchant yang baru mungkin ya itu. Dan yang anehnya adalah merchant yang baru ini justru dipromo oleh mereka di dalam satu iklan, dan ketika beli, sebutlah saya beli handphone X, harga pasaran misalnya 20 juta, tiba-tiba dia muncul di iklan Instagram harganya cuma 5 juta, kan siapa nggak interest ya? Iya. Kita bayar sekarang, walaupun uang kita pasti kembali, tapi pasti rugi dong. Iya. Proses pengembaliannya bisa butuh waktu kurang lebih 14 hari kerja. Itu udah bikin kita sakit kepala. Dan oleh sebab itu bagaimana Pak untuk menghindari hal semacam itu? Kalau saya pribadi adalah kita lihat apakah merchant itu merchant yang Trusted gitu ya. trusted atau enggak. Itu kan bisa dilihat ya. Terus official atau enggak. Nah, dari situ walaupun mungkin harganya lebih mahal 100-200 ribu, tapi tentunya pastinya lebih bisa dipercaya. Lebih bergaransi Ya, gitu lebih ya. bergaransi. Oke, karena kan memang walaupun marketplace ini sudah terpercaya, mungkin di Indonesia mungkin masuknya sudah unicorn ya, startup begitu ya. Tapi memang banyak sekali merchant-merchant yang mungkin kita nggak bisa jamin satu persatu. Dan memang ini kadang ada yang top seller, padahal itu karena mereka tuh memasang iklan gitu ya, Pak Betul, Andrew ya. betul. Nah, oke, begitu kita check out, kita kan ada beberapa pilihan yang kita hadapi kan untuk pembayarannya. Misalkan transfer manual ataupun terhubung melalui credit card atau terhubung melalui e-wallet. Kalau tadi credit card ini tidak disarankan ya. Ya, kalau menurut Oke. saya tidak menyarankan ya, apalagi terutama untuk platform-platform yang baru. Kalau kita udah yang semacam sebesar Tokopedia dan sebagainya yang sudah menjadi unicorn di Indonesia, kita sudah cukup remaja. Gitu. Tapi kalau yang baru yang kita nggak tahu, masih ditanyakan kredibilitas dan keamanan cybernya, ya buat saya lebih baik jangan. Kalau Gitu. e-wallet gimana, Pak? E-wallet kan kita sekarang ada banyak ya, dan kita juga tahu di belakang e-wallet ini grup siapa, dan itu bisa dilacak. Dan kalau kita mau masuk ke e-wallet, kita lihat lagi siapa dan bagaimana nih di belakangnya, apakah cukup dikenal, cukup baik dan enggak. Kalau enggak ya kita lihat dari reaksi masyarakat dulu gitu ya. Walaupun saya menyampaikan kepada masyarakat juga. Iya juga ya. Nah, ini juga menjadi pelajaran buat saya dan juga mungkin sobat tangguh yang rajin banget. Apalagi kan sekarang habis payday ya. Wah, dia pasti langsung di check out gitu. Nah, harus diperhatikan yang tadi Pak Andrew sampaikan. Nah, saya balik lagi ke Pak Gani. Pak Gani, kalau kita balik lagi bicara soal asuransi pengiriman barang nih, seperti tadi tips-tips yang disampaikan Pak Andrew. Bisa dijelaskan nggak kepada masyarakat dan pada sobat tangguh kenapa nih asuransi pengiriman barang dalam transaksi online ini begitu penting? Ya, pasti seperti kita tahu, pasti kalau pengiriman barang untuk online ini penting karena kan itu mensecure ya daripada transaksi ini ya, khususnya di kehilangan ya, kita yang kehilangan ya kan. Nah, itu adalah salah satu dan ini adalah salah satu yang dulu awalnya kita kerjakan. Jadi memang itu kita untuk kerjasama ini lebih kepada B2B. Jadi kita bekerja sama dengan e-commerce tersebut gitu loh. Dan ini yang saya bilang dalam satu bulan bisa terbit jutaan polis sesuai dengan jumlah orang yang belanja tersebut gitu loh. Nah, seperti itu sih. Jadi memang sangat penting untuk itu. Nah, tadi saya katakan setelah tadi kan dari segi barang ya. Nah, di aplikasi Fuse Pro ini bukan hanya barang, Bu. Jadi itu kan tapi kita melihat juga bahwa saat sekarang ini banyak orang sangat membutuhkan yang tadi mitigasi untuk kepentingan diri dia sendiri. Ya, kita tahu bahwa dengan ada sekarang ini mungkin dia belum asuransi kesehatannya, belum asuransi jiwa. Jadi juga misalnya mobilnya, rumahnya dan sebagainya, misalnya kasus kemarin banjir gitu ya. Nah, jadi di aplikasi kita itu kita menghubungkan tadi juga disebutkan bahwa kita punya asuransinya 30 hampir 40 perusahaan asuransi yang memang sudah dikenal oleh masyarakat. Gitu loh. Sehingga masyarakat ketika bertransaksi di aplikasi ini benar-benar mendapatkan perusahaan asuransi yang tepat. Bahkan di dalam sini ada 300 produk asuransi yang bisa dibeli gitu loh. Nah, misalnya ada bahkan termasuk tadi saya sebut mobil ya, bahkan ada asuransi untuk yang sepeda. Sekarang kan banyak orang naik sepeda ya, bahkan untuk itu mencakup risiko apa aja tuh, Pak? Sepeda yang untuk untuk sekarang ini banyak ya seperti itu ya. Nah, kemudian juga bahkan kalau yang suka pet shop ada suka pet itu ya dengan binatang juga ada ya untuk asuransi binatang kesayangannya. Jadi banyak sekali. Jadi ini menyesuaikan produk yang dijual juga ya. Menyesuaikan kebutuhan. Betul, kebutuhan. Kita lihat bahwa memang sekarang ini banyak masyarakat sangat butuh dan kebutuhan dan kemudahan karena mereka cukup dengan aplikasi tadi disebutkan polis itu langsung jadi e-polis. Ya, transaksi juga melalui virtual account sehingga benar-benar di aplikasi ini kita menjamin daripada keamanan transaksi seperti tadi disebutkan
kita tadi jawab. Bahkan beberapa waktu lalu sempat juga tuh check out beli makanan gitu. Ada asuransi yang bilang kalau misalkan asuransi ini juga menjamin kalau makanan itu berdampak buruk bagi kesehatan gitu ya. Cuma nggak ada asuransi makanan kalau nggak enak gitu ya, nggak bisa ya. Ini balik lagi ke pilihan masing-masing. Oke Pak Gani, ini kan kalau kita ngomong asuransi lagi, ini salah satu landasan nih dalam berbisnis online tentunya kan ini kepercayaan ya yang dibangun antara konsumen dan juga pelaku usaha atau pebisnis. Nah apa ini juga salah satu problematika bisnis nih di era digital ini sehingga banyak bisnis online yang nggak bisa bertahan di tengah pandemi mungkin karena masalah trust atau kepercayaan ini. Ya betul. Jadi memang seperti yang tadi saya katakan bahwa khususnya di aplikasi kita ya, tentu kita di sini verifikasinya sangat ketat terhadap calon-calon perusahaan asuransi akan bergabung di program kita di aplikasi kita. Ya, jadi kita memastikan bahwa orang bertransaksi di kita, dia tahu asuransi yang memang verifikasinya bagus gitu ya, sesuai itu. Atas untuk membangun kepercayaan nih dan juga mempertahankannya, bukan cuma build trust tapi juga maintain, ini gimana nih? Ada tips-tipsnya nggak yang bisa disampaikan Pak Gani? Maksudnya untuk yang memiliki aplikasi ya tadi ya. Jadi memang tentunya itu kita harus memastikan seperti ini. Kebetulan kami sebagai aplikasi asuransi ya. Asuransi kan bisnis kepercayaan ya. Nah bahkan kalau misalnya yang sering orang bertanya, kalau saya beli asuransi melalui aplikasi, nanti klaimnya susah nggak? Nah itu kan seperti itu ya kalau kita ke bisnis itu. Nah kita bahkan ada divisi khusus yang nanti kalau misalnya si pelanggan ada berhubungan dengan klaim asuransi, akan ada divisi khusus yang menghandle-nya, yang menghubungkan antara si pelanggan dengan perusahaan asuransi. Jadi kita membuat satu divisi khusus untuk menerima komplain daripada atau klaim daripada si customer. Dan kita make sure bahwa mereka bisa dengan cepat ditanggapi, diresponi. Itu mungkin salah satu cara untuk membangun kepercayaan daripada masyarakat yang khususnya bertransaksi. Dan juga untuk maintain trust-nya ya. Kita saat ini sudah memiliki, betul. Maka itu kita sekarang udah punya 50.000 mitra bisnis yang ada di seluruh Indonesia untuk membantu orang untuk membeli produk-produk asuransi itu. Oke, jadi itu tips dari Pak Gani ya, supaya pebisnis ini di era pandemi seperti ini bisa membangun trust dan juga mempertahankan atau maintainnya supaya bisa survive atau bahkan berkembang. Nah, kalau dari Pak Yosa sendiri, gimana tips-tips buat para sobat tangguh ataupun pebisnis supaya bisa survive, berkembang dan juga terus berkembang update ya sama perkembangan teknologi? Siap, terima kasih. Jadi teman-teman, selama 12 tahun saya berbadan usaha bawang goreng soy ini, saya tahu bahwa kita semua pasti pernah up and down. Apalagi juga tadi Pak Dr. Andrew juga mengatakan bahwa ada masalah hukum baru yaitu mengenai penagihan. Sekarang kita pun juga di awal-awal pandemi sempat dibantu oleh satu teman di HIPMI juga yang untuk template untuk menegur. Template untuk menegur karena tagihan kita macet. Oke. Saya percaya bahwa problematika bisnis itu banyak teman-teman. Nah untuk eksis saran saya memang kalau di dalam segi finance, menurut saya kita nggak perlu bahagia order banyak. Nggak perlu bahagia teman-teman. Karena apa? Karena biasanya order yang banyak ini mempengaruhi cash flow kita juga. Karena mereka tidak beli putus. Nah otomatis mereka juga akan putar lagi barangnya kita, lalu dia sampai laku baru kita dibayar. Mungkin dibayar penuh ataupun juga mungkin dibayar sebagian, atau barang kedua kita kirim baru dibayar yang pertama. Ini reseller atau dropshipper gitu? Ada B2B, main yang B2B. Kita juga masuk ke hotel, restoran, cafe. Nah teman-teman, kalau untuk eksis menurut saya pribadi, teman-teman harus punya dua hal ini teman-teman. Yang pertama, teman-teman mau dibentuk. Nah yang kedua, teman-teman mau belajar. Saya pikir di sini anak-anak milenial udah berbeda sekali ya dengan kita, seperti tadi Dr. Andrew katakan bahwa mereka lahir pun sudah dengan gadget, dan kita justru kaum yang bukan di masa itu harusnya kita lebih melek. Kenapa kita harus lebih melek? Karena dunianya mereka sekarang yang lebih maju. Kita nih bisa ketinggalan, kita benar terus terang ketinggalan. Orang tua saya sendiri aja di usia 72 tahun baru tahu WhatsApp itu bagus. Oh iya. Dan 72 tahun itu adalah 3 bulan yang lalu. Nah, sedangkan anak-anak milenial, wow, mungkin udah bisa edit-edit gambar di WA yang send tuh. WA send kan bisa edit-edit gambar juga. Nah, mereka lebih besar dalam potensi waktunya dan juga lebih
efisien sih menurut saya. Nah, kemudian terakhir teman-teman, kalau teman-teman informasi sekarang begitu banyaknya, please banget, kalau mau eksis, fokus pada masalah teman-teman. Saya percaya semua bisnis masalahnya beda-beda. Ada yang mungkin di bawang goreng saya bukan masalah di karyawan, tapi ada juga bawang goreng yang masalahnya di karyawan. Kenapa? Karena si pemasaknya ini, yaitu karyawannya ya ibunya sendiri, ibunya sendiri yang masak tapi nemenin anak sekolah. Nah, saran saya teman-teman kalau buat eksis, please banget satu kata, identifying your problem dulu. Identify. Harus identify kekurangannya di mana, di situ yang harus kita benahi secepat mungkin. Ini keren-keren banget tipsnya, sangat praktikal mungkin karena berangkat dari pengalaman pribadi juga ya di bisnis sendiri ya. Thank you so much ya Terima kasih. Pak Yosa. Nah, kalau Pak Andrew sebagai penutup mungkin bisa diberikan tips bagi Sobat Tangguh mungkin dari segi hukum supaya bisa bertransaksi dan juga berbisnis dengan aman, baik itu dari kacamata konsumen maupun pelaku usaha. Ya baik, saya coba bantu Bapak Ibu Saudara untuk mengidentifikasikan terlebih dahulu ya, supaya kalau kita memberi tips kita harus identifikasi masalahnya. Masalah itu bisa timbul dari pelaku usaha, dari konsumen, ya kan, atau dari platform, dan yang terakhir dari pengantar barang, jasa pengantar atau ekspedisi. Nah, ini dari sini kita bisa melihat gitu. Dulu waktu saya masih sarjana hukum baru-baru gitu, salahnya siapa pokoknya kirim somasi dulu gitu. Masih berapi-api. Masih berapi-api. Ini jangan asal somasi gitu, supaya kalau dalam bahasa hukum kita nggak error in persona, nggak salah sasaran gitu. Nah, dari situ baru kita bisa classified permasalahan kita. Dan ketika sudah ditentukan, oh ternyata permasalahan distributor, baru kita tahu bawanya kemana. Gitu ya, kita mau bawa ke YLKI ya kan, atau kita mau bawa ke Badan Perlindungan Konsumen itu, atau kalau mau arahnya penipuan berarti kita bisa membawa itu ke arah pidana. Tapi tentu kita nggak mau masuk dalam permasalahan hukum pastinya ya. Oleh sebab itu saran satu-satunya cuma satu, Mbak. Saran satu-satunya cuma satu, Mbak. Satu-satunya cuma satu. Apakah itu? Hati-hati. Hati-hati dalam memilih merchant dalam bertransaksi. Itu kalau dari konsumen. Tentunya yang kedua, kalau dari sisi seller, bagaimana tadi Pak Yosa sudah sampaikan bahwa kita nggak boleh, kalau bahasa saya, terlalu kemaruk lah, terus seraka dengan order-order besar luar biasa tanpa kita mengenal personal dari calon buyer kita. Mungkin itu yang bisa saya bagi sedikit. Itu dia ya, menarik ya. sekali ini tips-tips dalam talk show kita siang hari ini ya. Kalau tadi Pak Yosa sempat menyampaikan identify your problems, fokus, dan juga kita harus mau untuk dibentuk, dan juga dari segi hukum juga kita harus berhati-hati sebagai pebisnis ataupun sebagai konsumen. Ya, semoga ini tips-tips ini bisa diimplementasikan buat Sobat Tangguh dan juga para pebisnis yang menyaksikan kita siang hari ini. Dan juga ini kan Indonesia sangat besar sekali potensinya ya. Konsumennya banyak dan juga kita juga diproyeksikan jadi salah satu ekonomi terbesar ya dalam beberapa puluh tahun ke depan. Semoga ini bisa cepat tercapai. Thank you so much ya Pak Yosa dan juga Pak Andrew dan juga Pak Gani yang sudah ngobrol-ngobrol dengan kita langsung melalui video conference. Oke, Sobat Tangguh, tiba saatnya kita di penghujung acara. Semoga bincang-bincang hari ini bisa bermanfaat ya buat kita semua. Jangan lupa untuk selalu memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan, pakai sabun dengan air yang mengalir, dan yang terakhir mengurangi mobilitas. Kita juga harus selalu ingat pesan Ketua Satgas COVID-19, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo. Apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan belum sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia tapi juga di akhirat. Oke Sobat Tangguh, dengan demikian saya akhiri talk show kita siang hari ini. Saya Egit Hapsari bersama tim yang bertugas dan para narasumber pamit undur diri. Selamat siang dan salam tangguh. Hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib